Oke, kali ini kita ada kerjaan. Kita melakukan penservisan pada bagian master rem ini. Ini sepertinya udah lama nggak terpakai untuk bagian master remnya, ini macet dia. Untuk bagian dalamnya berkerak dan itu nggak bisa dicabut, maka kita harus keluarkan dari baut yang kita keluarkan dari baut nepel yang di master rem. Itu kita mau buka dengan kunci 12 tapi terlalu berkarat, itu susah, maka kita gunakan impact saja. Setelah menggunakan impact pun ini akhirnya kena dia. Lalu kita alasi bagian bodi dengan kain yang diberi air sabun supaya minyak rem yang tumpah tidak mengenai bodi, karena minyak rem itu sangat merusak bila terkena bodi. Lalu kita ketok bagian seal master dari sebelah situ, karena dicabut dari sebelah sana tadi nggak bisa karena udah berkerak dia, karena lama nggak terpakai. Nah itu udah kena dia bagian seal masternya, dia berkerak jadi susah untuk dicabut tadi. Dan untuk bagian per ini sangat mudah, tinggal ditarik saja, pernya udah kena itu. Dan setelah ini kita lanjut ke pembersihan dulu bagian-bagian yang berkerak itu di dalam master rem itu, dudukan seal master bagian dalam dia berkerak. Dan ini untuk bagian master nya juga sudah bergerak. Lalu kita bersihkan bagian master remnya menggunakan air sabun. Kita bersihkan sampai benar-benar nanti hilang kerak-keraknya. Kita bersihkan dengan kain dan obeng, lalu kita puter-puter sampai benar-benar bersih. Kita ulangi berkali-kali sampai benar-benar bersih. Dan kita gunakan bor dan kita beri kain, kita gulung di mata bornya itu. Kita gunakan kain jadi untuk dudukan seal masternya dia tidak gores, nanti dia bersih. Itu bukan amplas, itu kain itu yang saya beri di mata bornya. Kalau amplas nanti dia rusak untuk master remnya. Kita gunakan kain yang lembut. Kita bersihkan, kita ulang-ulang, kita beri air sabun. Untuk bagian minyak remnya, tempat minyak remnya juga kita bersihkan. Setelah itu kita semprot-semprot, dan untuk bagian seal masternya kita ganti. Ini menggunakan merek Honda, dia sama dengan seal master motor Revo, dia sama untuk bit ini. Lalu kita lumuri bagian seal master dengan oli sedikit saja supaya dia enak nanti masuknya ke bagian master remnya. Untuk bagian master remnya juga kita beri oli sedikit saja untuk pelicin. Lalu kita masukkan per dan seal masternya dan kita coba, dan itu sudah enak, itu bisa maju mundur dengan lancar. Dan lalu kita beri ring dan pengancingnya, itu ringnya dulu. Untuk setiap pembelian itu sudah lengkap, untuk bagian seal master ada ringnya, ada penguncinya.
Dan setelah itu kita gunakan tang snap ring untuk memasukkan penguncinya. Kita masukkan dengan tang snap ring ke arah dalam. Setelah masuk sedikit, nanti kita luruskan dengan kunci T. Nanti kita ketok dengan kunci T12, dia pas untuk lubang dudukan master rem. Nanti kita pas-paskan dulu, ini belum pas ini. Setelah pas, lalu kita dorong dengan kunci T, kita ketok. Kunci T12 itu sangat pas di lubang dudukan master remnya. Nah, itu kita ketok saja. Dan nanti dia ngancing, karena di dudukannya udah ada noknya untuk pengancingnya. Dia nggak mungkin lepas lagi kalau sudah ngancing dia. Dan ini udah terkancing. Dan saya coba bisa maju mundur dengan lancar. Setelah itu kita pasang penutup debunya. Itu juga sudah satu set dengan sealmasternya. Penutup debunya itu ada sendiri, sudah satu set setiap pembelian master rem. Dan ini udah selesai untuk pemasangan master remnya. Lalu kita benerin untuk bagian pengereman. Ini tadi saya belah baut 12 itu untuk menonaktifkan sistem CBS itu, karena untuk sistem CBS ini sangat mengganggu untuk bagian rem belakang. Dia berfungsi cuman sedikit untuk rem belakang, jadi kita matikan saja supaya nanti saat menarik tuas rem belakang dia bisa full untuk menarik rem belakang saja. Nah, seperti itu cara kerjanya. Nanti kita kencangkan bagian baut pengencangan ini, kita kendorkan ke kiri, nanti dia bisa kencang. Dan untuk bagian baut 12 yang saya bikin itu berfungsi untuk menahan tarikan di sistem CBS-nya. Nah, seperti ini dia bisa menahan saat ditarik tuas rem belakang, jadi rem depannya dia nggak ngikut lagi. Nah, seperti itu dia bisa fokus untuk mengerem belakang saja. Untuk bagian ring depan dia nggak ikut ngerem lagi. Lalu kita masukkan minyak rem dan kita blading untuk bagian pengereman. Kita blading sampai benar-benar nanti dia pakem untuk bagian pengereman rem depan. Dan ini sudah selesai pembladingan dan saya coba untuk bagian pengereman dan sudah pakem untuk remnya. Dan demikian tadi untuk pergantian seal master rem. Dan terima kasih bagi yang menyimak, dan sekian.